Netanyahu ketar-ketir, RI Rusia susun siasat gulingkan Israel. Netanyahu minta perlindungan Biden. Di tengah panasnya persaingan militer dunia, kali ini Indonesia mendeklarasikan kerjasama militer dengan Rusia. Sebagai negara pemimpin de facto ASEAN, Indonesia wajib berdikari alutsista semisal membuat roket untuk keperluan militer. Meski roket kelasnya masih di bawah rudal, setidaknya Indonesia sekarang ada kemandirian di lini ini. Padahal negara lain di ASEAN, belum tentu bisa membuat roket seperti Indonesia. Mereka bisa saja melakukan penelitian pengembangan roket, namun industri pertahanan Indonesia punya kans lebih maju. Karena didukung SDM yang melimpah, membuat alutsista dan amunisinya merupakan dua hal yang berbeda. Misalnya begini, sekarang seorang prajurit militer Indonesia, dipastikan akan menenteng senjata, senapan serbu entah itu SS-1 atau SS-2. Namun setiap prajurit militer Indonesia belum tentu dibekali peluru yang cukup. Bisa saja ia cuma kebagian beberapa magasin untuk jatah 1 tahun ke depan. Itu dalam keadaan tak berperang. Ketika perang meletus kebutuhan militer, Indonesia akan munisi naik berkali-kali lipat. Padahal setiap tahunnya minimal 600 juta butir peluru kaliber 5,56 mm. Harus tersedia di gudang penyimpanan, angka 600 juta jumlah normal untuk keadaan tak berperang. Jika keadaan genting, Indonesia mesti punya 5 miliar butir munisi 5,56 mm, baik kebutuhan operasional sekaligus cadangan. Bisa membangun alutsista tapi lemah memproduksi munisi macam peluru berbagai kaliber, roket, rudal hingga torpedo sama saja bohong. Hal inilah yang tengah dikejar Indonesia di mana dengan mandiri membuat roket, setidaknya menggerus volume impor alutsista sejenis. Erhan 122B misalnya, ia merupakan roket karya anak bangsa yang menjadi salah satu bukti usaha kemandirian Indonesia, dan sudah memenuhi apa yang dipersyaratkan dan performanya baik, beber Hendrian. Rupanya Indonesia menjadi negara pertama di ASEAN, yang mendapat teknologi roket warisan Uni Soviet, sekarang jadi Rusia pertama dan diaplikasikan dalam diri Erhan 122B. Ya, roket munisi dari MLRS RM70 grade yakni 9M22, dan 9M28 asli buatan Uni Soviet yang diadopsi oleh Ceko. RM70 adalah salah satu varian terbaik dari peluncur grade antik Soviet, dan bersaing dengan kendaraan serupa dari Belarus, Polandia, Rumania, Serbia, dan Ukraina. Keberhasilan Erhan 122B menjadikan Indonesia negara pertama di ASEAN yang melokalisasi produksi roket kaliber 122 mm. Erhan 122B jadi bukti bahwa Indonesia bisa menandingi kualitas munisi roket MLRS buatan Rusia.